Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Saputra. Saya dari kelas 10 Teknik Otomotif A dengan nomor absen 33. Saya hari ini akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu measurement tool. Measurement tool adalah alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran pada suatu objek. Saya akan menyebutkan 4 alat ukur yang umum sering digunakan di dalam dunia otomotif. Yang pertama ada vernier caliper, yang kedua ada micrometer, yang ketiga ada apometer, yang keempat ada dial test indikator. Oke, saya kali ini akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membaca hasil dari keempat alat ukur tersebut. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu vernier caliper. Gambarnya ada di sini ya. Oke, nah di skala atas, di skala bagian atas ya, paling atas tuh, garis lurus di paling atas itu adalah skala utama. Skala utamanya dalam bentuk sentimeter. Lalu yang di bawahnya ada skala nonius. Skala nonius satuan utamanya yaitu milimeter. Oke, jadi cara pembacaannya kalian lihat ini huruf 0 angka 0 di skala nonius berhenti di garis mana, terletak di dekat garis mana. Oke, tuh garis angka 0 terletak setelah angka 10 cm. Berarti hasil yang didapatkan dari skala utama adalah 10 cm. Lalu dari skala noniusnya tinggal kalian cari garis skala nonius yang sejajar dengan garis skala utama. Dari gambar ini garis yang sejajar adalah garis skala kedua. Ya, jadi di skala nonius terdapat hasil yaitu 0,2 mm. Jadi 10 cm diubah ke dalam milimeter berarti menjadi 100 mm. Dan setelah dapat 100 mm tinggal kalian jumlahkan saja lagi 100 mm ditambah 0,02 mm. Jadi hasilnya adalah 100,02 mm. Oke, lanjut ke mikrometer. Oke, gambarnya dari sini ya. Nah, gimana cara membaca mikrometer? Yang pertama harus kalian lakukan adalah lihat skala utamanya. Oke, di skala utama ada dua garis, ada garis lurus ke atas, ada garis lurus yang di bawah. Nah, garis lurus yang di atas itu masing-masing garis bernilai 1 mm. Lalu garis yang di bawah satu garis bernilai 0,50 mm. Oke, di gambar ini skala utamanya menghasilkan 8 mm ya. Tuh, 8. 3 skala setelah 5. Berarti 8 ya. 8, maka kita sudah menemukan hasil dari skala utamanya. Lalu kita akan mencari di inner slip, di outer slipnya atau di timbelnya. Cara mencari hasil di timbelnya, kalian tinggal cari garis yang sejajar dengan garis skala utama. Lalu jika sudah menemukan, maka akan mendapatkan hasilnya. Di sini garisnya sejajar dengan skala utama berada di 38. Jadi hasil yang didapatkan dari outer slip adalah 0,38 mm. Dan tinggal kalian tambahkan saja lagi, berarti di awalnya 8, di skala utamanya, di main scale-nya adalah 8 mm hasil yang didapatkan. Lalu di outer slip-nya ada 0,38 mm. Jadi hasilnya keseluruhannya adalah 8,38 mm. Baiklah, kita lanjut ke alat yang ketiga, yaitu apometer. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membaca skala di ini ya, di selektor ohm. Oke, jadi cara membacanya adalah nih lihat di gambar sini ya. Tuh garis pointernya, garis penunjuknya berada di sekitaran berada di 10 berada di angka 5 sampai ke 10. Berada di garis ketiga ya teman-teman. Berada di garis ketiga setelah 5. Cara mencari temunya itu berapa? Kalian tinggal kurangkan 10 dikurang 5, ada 5, lalu dibagi 5. 5 itu apa? 5 itu skalanya, dibagi skalanya. Jadi 5 tadi kan lo hasil
10 dikurang 5 dibagikan dengan skalanya 5. Jadi setiap masing-masing skala garis itu bernilai satu ya, bernilai 1. Jadi 5, 6, 7, 8. Nah, 8 dikalikan 1, maka hasil yang didapatkan adalah 8 ohm. Oke. Nah, itu saya ngasih tips ya, cara menghitung skalanya itu, cara mencari tahu gimana sih caranya kita tahu bahwa masing-masing skala itu nilainya berapa. Tinggal kalian kurangkan saja, misalkan yang tadi kan 5 dikurang 10, 5, lalu dibagikan dengan skalanya, maka akan dapat hasilnya yaitu 1. 5 dibagi 5, 1. Begitu juga seterusnya, misalkan 20 ke 10, 20 dikurang 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi di satu skala, di 10 sampai 20 itu satu skalanya bernilai 1 ya, begitu aja tipsnya. Lalu kita lanjut ke alat terakhir, yaitu alat keempat, yaitu dial test indikator. Seperti gambar di atas, dial test indikator ya, atau DTI. Yang pertama harus kalian lihat adalah garis kecilnya. Dari ini yang kayak jam bulatan kecil, lihat di gambar di dalam jam. Setelah dilihat itu ada angka 3 ya, berarti itu sudah menunjukkan bahwa jam pointer sudah berputar ke arah kanan sebanyak 3 kali. Berarti kita sudah menemukan hasil yaitu 3, masih dicari ya nih. Nah, dari garis 0 sampai ke berapa nih? 20, 22, 23, 24, 26. Berarti jawabannya adalah 3,26 mm. Oke. Kenapa jadi 3,26 mm? Karena garis yang bulatan kecil di dalam jam itu menunjukkan 3, itu wajib yang pertama ya, karena itu menunjukkan udah berapa kali putaran yang dihasilkan oleh pointer. Lalu 26 itu menunjukkan garis menunjukkan pointer berada di skala keberapa, maka ditentukan hasilnya adalah 3,26 mm. Kesimpulan dari saya, dengan adanya alat-alat ukur ini dapat memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pengukuran yang ekstra harus teliti. Dengan adanya alat-alat ini sangat dapat membantu kita dalam melakukan pekerjaan di dunia otomotif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.